Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah, kita bersyukur Allah masih memberi sehat untuk sampai di malam 21 ini. Biasanya kalau sudah malam 10 terakhir sudah ujiannya luar biasa, Pak. Sudah banyak yang pergi menyetor zakat malnya, bukan zakat mal. Sudah banyak yang penuhi pelabuhan. Iya, itulah bedanya kita dengan sahabat dulu. 10 terakhir Nabi dan sahabat itu mengencangkan ikat pinggangnya untuk mendekati Allah. Kita 10 terakhir semakin mengencangkan kopor dan dos untuk mudik, semakin menjauh dari masjid. Memang kata Nabi, Bapak Ibu, nikmatani magbubun fihi ma kasirum minan nas. Ada dua nikmat yang sering membuat banyak manusia lalai. Nikmat apa itu? Yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Dia sehat tapi sayang kesempatan beribadahnya degagah. Dia sehat tapi sayang kesempatan berRamadannya nyaris tidak ada. Ini Pak, padahal jauh-jauh Ramadan sudah sebelum datang sudah bertanya kapan ya Ramadan tiba. Sudah rindu rasanya. Itu rindu. Begitu Ramadan tiba, baru beberapa tarawih sudah bertanya lagi kapan lebaran. Ini dirinya dirahmati. Kalau sahabat dulu selalu menangis kalau mau ditinggalkan Ramadan. Hadirin sekalian, untuk itu apa yang harus kita kuatkan Pak dalam rangka menghadapi 10 terakhir ini? Yang pertama yang harus kita kuatkan adalah kekuatan hati Pak. Lampu besar ini harus menyala Pak dalam beribadah. Jangan hanya mengandalkan lampu kecil beribadah Pak. Matinya lampunya PLN bukan itu yang ditakuti Pak, tapi yang ditakuti adalah matinya lampunya jamaah Baitur Rahim. Ini Pak harus menyala ini. Hati kita harus menyala Pak. Kalau disuruh milih, mending ini yang mati daripada ini lampu besar. Kenapa? Banyak orang buta hafal Quran. Ada teman saya di Sulawesi dulu, teman saya buta Pak. Kelebihannya banyak. Dia bisa mengetahui mata domino. Kalau dikasih domino, dia raba-raba. Bala anang ya. Tuh. Double 5 ini. Nah, tahu Pak. Hebatnya. Ini orang mati lampu kecilnya. Masih ingat cerita guru Profesor Quraish Shihab waktunya ujian disertasi di Mesir, dari sekian banyak pengujinya satu diantaranya orang buta Pak. Kata guru Prof Quraish Shihab, dan yang menemukan kesalahannya Prof Quraish Shihab adalah penguji yang buta Pak. Dia tegur, Pak Quraish, disertasinya ada yang kurang titiknya ayatnya. Luar biasa Pak. Kenapa bisa demikian? Karena yang mati hanya lampu kecilnya Pak. Lampu besarnya menyala terus Pak. Inilah yang harus dipakai menghadapi 10 terakhir ini.
Ramadan ini Pak. Dan memang kata Nabi, ciri-ciri orang yang mati lampu di dalam masjid adalah katoiri fis saqafi, seperti burung di dalam sangkar. Ciri-ciri atau mati lampu yang mati hatinya atau yang redup hatinya seperti burung di dalam sangkar, gelisah. Masuk masjid maunya serba cepat. Kalau perlu dibicik Pak Imam, kul huwallahu dibagi dua. Sembayang apa itu kul huwallahu dibagi dua? Ini Pak. Dan ciri-ciri orang yang menyala lampunya di dalam masjid, kata Nabi, kasamaki fil ma'i, seperti ikan di dalam air, tenang, mau berlama-lama di masjid, berzikir, mendekati Allah. Ini Pak, kalau hanya lampu kecil yang diandalkan beribadah Pak, madodong, lewat celengan kecil juga yang masuk. Panjang Pak Imam gelisah, panjang ceramah batuk-batuk. Ini kalau cuma ini yang diandalkan Pak. Oleh karena itu yang pertama, mari kita nyalakan lampu besar kita dalam beribadah Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus kita kuatkan dalam beribadah adalah kekuatan iman. Mari kita Pak tidak henti-hentinya mengucap istighfar, taubat, doa kepada Allah. Sebab kata ulama kita, ia menyebabkan malas beribadah, ia menyebabkan iman lemah, adalah dosa yang menumpuk. Allazi angqada zahra, yaitu dosa yang menumpuk. Itu yang menyebabkan Pak. Makanya obatnya adalah perbanyak istighfar. Makanya setiap Ramadan kita harus membaca asyhadu alla ilaha illallah astagfirullah, istighfar. Tania tu canik na telok manuk Pak Burana kumadodong kita poe. Iya Pak. Bukan madu dan telur ayam obatnya kalau lemah iman, kalau malas-malas beribadah. Siapa tahu nanti pulang ke rumah langsung temui mamanya, mah carikan saya madu dan telur ayam kampung. Kenapa ki bapaknya? Malas-malas aku beribadah, lemah-lemah imanku kurasa. Tanya itu Pak Burana Pak. Kalau itu yang lemah, ya mungkin itu obatnya madu dan telur ayam. Kula bacok madodo nulek apa telur manu na cani Pak Burana. Ini Pak ya. Tapi kalau iman lemah, malas sholat, tidak usah pergi ke apotek cari suplemen. Sus, ada obat kuat begini. Kenapa ki Pak? Lemah-lemah imanku, malas-malas sholat. Bukan itu obatnya Pak. Obatnya adalah istighfar. Perbanyak istighfar. Nasabak dosa tuh megalak. Perbanyak istighfar, perbanyak doa Pak. Tanya cani na telo manu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita kuatkan yang ketiga dalam beribadah adalah kekuatan ilmu. Jangan hanya beribadah Pak tanpa mengetahui ilmunya. Kita harus pahami ilmunya. Makanya di masjid ini sering ada pengajian siraman rohani. Iya, harus ada ilmunya. Contoh saja, yang membatalkan puasa kan makan minum dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, batal nggak puasanya? Tidak. Siapa tahu besok siang bolong kita ada makan sate, tiba-tiba ingat astagfirullah saya puasa, langsung digarecak semua yang ada di mulut, langsung ditelan. Bagaimana itu? Ubur-ubur ikan lele, batal puasa mulai. Kenapa? Karena sudah ingat mugareca sinamu langsung telan.
Ilmunya adalah kalau sudah ingat yang sudah masuk di perut, rezekimu yang ada di mulut dimuntahkan, dikeluarkan. Aja namu gareca, namu langsung mutelang, batal puasa. Apalagi pengantin baru atau pengantin lama, tiba-tiba lupa di siang bolong. Tapi ada kayak lupa, Pak. Ada kayak lupa kira-kira. Tapi siapa tahu lupa. Tiba-tiba, astagfirullah dek, kita puasa dek. Tiba-tiba salah satunya bilang, lanjutkan saja. Teruskan saja. Ubur-ubur ikan lele, batal puasanya Pak Leh. Ilmunya bagaimana? Ya kalau ingat jangan diteruskan. Apalagi perlunya mengetahui ilmu dalam beribadah. Imam salah. Ini baru terjadi di musola saya minggu lalu. Pak Imam sholat maghrib 4 rakaat. Setengah mata ini teriak di belakang, subhanallah, subhanallah. Pak Imam tetap berdiri. Bagaimana nih kalau begitu? Dalam kitab Bulughul Maram, laki-laki membaca tasbih subhanallah, perempuan tepuk tangan. Tapi bukan tepuk tangan kayak ulang tahun. Bukan tepuk tangan begitu. Ya, caranya di dalam fikih itu punggung tangan begini. Ya, siapa tahu ibu besok jamaah bapaknya di rumah, bapaknya salah, maghribnya 4 rakaat, tidak usah teriak subhanallah. Cukup punggung tangan. Ajak tuan namu lepai boritna, "Woi bapaknya salah kok." Ilmunya bagaimana? Ya, dalam fikih dijelaskan kalau imam salah 4 rakaat sholat maghribnya, kita tetap duduk di belakang. Tidak usah ikuti imam yang salah. Tetap duduk tahiyat di belakang. 2 jawaban pilihannya. Mau berniat mufarokoh, berniat berpisah dengan imam, salam sendiri, atau intizar. Ya, yang kedua intizar, menunggu Pak Imam duduk kembali tahiyat baru salam sama-sama. Dua aja nama curi salah. Toni tetong sujud ruku, sujud sahwi. Sudah jelas-jelas tahu Pak Imam 4 rakaat salat maghrib. Nah itu ilmunya Pak. Tetap duduk berniat, kamu pilih mana? Berniat pisah dengan imam, salam sendiri, mufaroqah namanya. Atau intizar, menunggu Pak Imam sampai duduk tahiyat, Pak Imam salam, kita juga ikut salam. Itu ilmunya. Hadirin jamaah tarawih yang dirahmati Allah. Yang terakhir, yang keempat yang harus kita kuatkan adalah kekuatan harta. Di 10 terakhir inilah saatnya kita menghitung-hitung harta kita Bapak Ibu. Jangan sampai kita hanya rajin sholat, rajin menghitung zikir, tapi lupa menghitung zakatnya, terutama zakat harta. Yang sering diingat orang zakat fitrah, yang sering dilupa, bukan je lupa, pura-pura lupa zakat harta. Nah setomatu-ata orang yang rajin berzakat namanya muzakki, dan orang yang malas berzakat namanya maseke. Tuh beda sedikit saja. Hadirin yang dirahmati Allah, di bawah ini, di bawah kita ini, kata ulama kita, banyak yang menjerit. Apa jeritannya Pak? Akhir surah Al-Munafikun, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, bisakah kami kembali ke dunia barang sejenak saja? Apa yang diminta? Solat, megaladan ini sempajana di Baitur Rahim. Haji, umroh sudah banyak, puasa sudah Senin Kamis. Apa yang diminta? Fasodaqah, zakat infak sedekahnya yang lupa waktu hidup. Itu yang diminta Pak. Mau kembali bersedekah berzakat, kata Allah sudah terlambat. Sudah terlambat. Saya sudah berikan ayat, anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati yaum la bai'un fihi wala khullah. Infakkanlah sebagian hartamu sebelum tiba, di mana ada waktu nanti tidak ada jual beli,
Ulama kita menafsirkan bukan cuma di akhirat, di dunia ini sudah banyak orang yang merasakan tidak ada jual beli. Kapan? Kenapa? Kapan makan daging masuk rumah sakit, kapan minum susu air masih rumah sakit, udang kepiting air lari di rumah sakit. Pergi ke rumah sakit dicek semua, kolesterol, gula, darah, asam urat, air. Mata Andre mana? Akhirnya dikasih resep dokter, jangan makan daging, jangan makan gula, jangan minum susu, jangan makan nasi putih. Hah? Agak Andre dokter? Langsung dokter bertanya, bapak punya yang Bangkok? Punya pak. Apa makanannya? Beras jagung. Ah itu yang dimakan. Ini tuh Andre, beras jagung saja yang dimakan. Seperti ayam Bangkokmu. Banyak uangnya pak ini, banyak uangnya. Tapi sudah ditegur oleh Allah, sudah ditegur. Ibakanlah itu yang menyelamatkan kita. Diringin yang dirahmati Allah, karena waktu itu saja sempat saya sampaikan. Mari kita di 10 terakhir ini, pertama tadi nyalakan lampu besar kita, yang kedua kuatkan iman, yang ketiga kuatkan ilmu, dan yang keempat kuatkan harta kita, terutama di bulan suci Ramadan. Mohon maaf serak suaranya, dari malam kedua sampai hari ini full ya. Malam ini disuruh ganti Ketua NU Bapak Haji Hartono. Ya, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Tenapodo bosi tepek ri rawa indah, nalim pek beri jamak di Masjid Baitur Rahim, namalik manat dosai. Ya, maksudnya semoga hujan iman di Baitur Rahim, agar banjir solat berjamaah di masjid kita ini, hingga dosa-dosa hilang lenyap ditelan zikir dan doa. Wal afwa minkum billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.